Nah, kemarin ada yang tanya ya, jadi ada yang inbox gitu tanya gimana cara supaya anak itu kalau saat belajar tidak ngantuk. Kalau dari pengalaman yang sudah saya lakukan ya teman-teman, mungkin ada yang kebingungan kok kenapa sih anak-anak ini biasanya saat dijelaskan malah ngantuk, ada yang tidur di kelas dan lain sebagainya. Maka kuncinya kalau versi saya itu ada dua aja ya. Yang pertama yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi itu harus menyangkut audionya, visualnya, dan kinestetik. Jadi tiga hal anak-anak itu kan belajar dari tiga hal. Ada yang melalui audio, audio itu mendengar, mulai pendengaran, kemudian visual itu dengan cara melihat, dan yang ketiga kinestetik. Kinestetik itu sentuhan atau gerakan gitu. Maka cara belajar ini harus kita melibatkan tiga indera mereka gitu supaya bisa mereka itu bisa paham, bisa fokus. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara membuat fokus mereka dengan cara game ice breaking gitu. Kalau saya biasanya kan ice breaking. Jadi ketika anak-anak di awal pembelajaran gitu kasih ice breaking apa biar semangat, kasih tepuk apa, konsentrasi biar semangat. Kemudian kalau sudah di tengah-tengah pembelajaran, biasanya sudah mulai lelah, mulai capek, maka di situ yang perlu dilakukan adalah ice breaking yang berupa gerakan. Jadi ketika sudah mulai ngantuk itu gerakan. Itu kemarin sudah saya beberapa contoh di reel saya itu ada yang mungkin pakai gerakan fisik gitu supaya mereka yang lemes yang ngantuk itu enggak jadi ngantuk gitu. Nah, kalau di akhir pelajaran supaya kita kan biasanya di akhir pelajaran itu menyampaikan kesimpulan dari materi yang akan kita sampaikan. Maka sebelum itu bisa dilakukan mungkin game apa. Kalau saya biasanya di akhir pembelajaran supaya anak-anak itu besok terkesan lagi, pengen lagi belajar sama saya, maka yang saya lakukan adalah biasanya setelah doa, mereka doa lalu kita mengadakan ini tebak-tebakan kayak gitu ya. Jadi kalau dengan seperti itu, dengan tebak-tebakan, dengan banyak contohnya ya, nanti akan saya unggah mungkin bertahap ya. Jadi contoh-contohnya seperti apa yang sudah saya lakukan, biasanya saya main clue gitu, ada clue, atau mungkin main yang tebakan-tebakan receh, sekedar menanyakan misalkan lemari apa yang bisa masuk kantong gitu kan, anak-anak jadi mikir. Nah, ternyata di situ anak-anak itu memberikan respon yang positif untuk kita gurunya gitu, ketika wah asik besok gini lagi gitu. Jadi ketika di akhir pembelajaran dibuat anak itu supaya terkesan dengan kita, jadi besoknya lagi kita pasti akan ditunggu-tunggu sama mereka, maksudnya ditunggu-tunggu untuk mendapat pelajaran dari kita gurunya gitu, seperti itu. Mungkin itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Cukup sekian, salam inspirasi.